Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dosa murtad, orang ketiga yang memacari istri atau suamimu. Ya. Jadi ini mungkin banyak sekali ya dialami oleh pasangan-pasangan dalam rumah tangga modern ini. Ketika pasangannya, suami atau istrinya malah pacaran atau dipacari oleh orang ketiga, atau bahasa yang lebih universal lagi, selingkuh. Jadi orang ketiga itu ada yang disebut sebagai perebut bini orang atau berebut laki orang, kan begitu ya. Dipacari kan tidak langsung direbut saja kan. Dirayu dulu, digoda, dipacari, sampai kemudian mungkin dizinahi dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang bagi kita yang merasa misal istri kita yang dipacari oleh orang ketiga, itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya, misal ada nih seorang laki-laki ya, biarpun ini istri kedua, misal begitu kan, istri keduanya selingkuh, dipacari oleh orang ketiga yang kemudian merebut si istri ini dari dia. Sekarang jadi suaminya, misal begitu. Tapi direbut dulu, dipacari dulu. Nah, suami ini jungkir balik ke sana kemari, mencarikan nafkah, ya, membayari uang untuk kuliah istri mudanya ini, karena istri keduanya ini lagi pendidikan lanjut. Misal lagi S2, begitu yang gampang kita pahami ya, pendidikan lanjut. Uang jatah bulanan untuk servis sepeda motor, untuk beli baju baru, sepatu baru, makan siang, dan seterusnya. Namanya orang kuliah kan ada makan siangnya, tidak bisa masak di rumah. Ngantar jemput, kalau ada kuliah ke sana kemari, dan seterusnya. Jungkir balik. Malam hari jemput istrinya kuliah, baru selesai misal jam 2 pagi. Pagi hari sudah ngantarkan, ya. Misal jam 5 pagi sudah harus OTW. Saking sibuknya ngurusi istri kedua, kemudian dia dipecat oleh istri pertamanya, diusir dari rumah. Rumahnya yang dia tempati rumah warisan dari mertuanya, punya istri kedua pula, ya, dipecat oleh istri pertamanya karena terlalu sibuk ngurus istri keduanya. Sudah cinta banget, sayang banget dengan istri keduanya, ndak taunya ketika dia jungkir balik mencarikan nafkah, mencarikan untuk bayar SPP kuliah, berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk istri kedua, sampai dia dipecat oleh istri pertamanya, ya, diabaikan oleh anak-anaknya, semua marah kepada dia demi cintanya kepada istri keduanya. Istri keduanya, ya, diam-diam selingkuh. Dia sering malam hari melihat kok handphone istrinya, kalau WhatsApp itu kan kalau dipencet atas di akun orang yang kita inginkan, akun media sosial WhatsApp yang kita inginkan itu kita pencet atasnya kan kelihatan sedang online. Ngapain nih istrinya
masih online jam 2 pagi itu kalau dia sedang tidur di rumah istri pertamanya. Dia tanya, "Adik kenapa kok masih jam segitu online jam 2 pagi?" AA lagi chatting dengan teman kuliah begitu. Nggak taunya dia chatting itu dengan orang ketiga. Begitu si laki-laki ini mulai merasakan nih, ini kok sudah ada orang ketiga, bukan AA, itu saudara angkat. Itu orang tuanya itu sudah adik anggap sebagai papi dan mami angkat. Nggak taunya setelah nggak taunya setelah itu mereka nikah, setelah berhasil melepaskan diri dari suaminya ini. Jadi diam-diam mereka sudah jalan bareng. Orang ketiga itu ya tahu laki-laki ini. Dia tidak peduli. Dia dekati, dia dekati, dia dekati, dia pacari. Mungkin juga sudah dia zinahi. Nah, setelah itu baru dia rebut. Nah, itu contoh ya. Kalau yang lain mungkin memang istri pertamanya. Ya. Atau suaminya pada saat ini didekati. Satu-satunya istri ya, bukan istri pertama. Satu-satunya istri didekati, direbut. Oleh orang ketiga ini dipacari begitu, dirayu, digoda. Ya. Maka itu adalah dosa tidak berampun atau setara dengan dosa orang murtad. Artinya kalau murtad itu kan orang tidak bisa bertaubat. Sekali murtad dia tidak bisa kembali masuk Islam lagi. Kalau orang sudah murtad, keluar dari Islam, artinya tidak ada pintu taubat bagi orang yang murtad. Meskipun setelah berhasil dia rebut ini, si wanita ini, dia nikahi, ya, artinya dia mau bertaubat dengan cara menikahi si wanita itu. Tidak diterima taubatnya karena merebut istri orang, memacari istri orang, merayu saja. Jangan dipacari, jangan dizinahi. Ya, jangankan dizinahi, cuman dirayu aja nih. Tidak pernah disentuh. Ya. Jadi istri orang ini cuman dirayu saja. Tidak pernah disentuh, tidak pernah ketemu bahkan, cuman dirayu aja. Itu adalah dosa murtad atau dosa yang tidak berampun, yang tidak ada taubatnya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman afsada mro'atan ala zaujiha falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Laisa minna man khababa mro'atan ala zaujiha." Ya. Ini tegas sekali. Laisa minna, tidak termasuk bagian dari kami. Artinya kalau tidak termasuk bagian dari kami, maka orang yang sudah merayu istri seseorang ini, orang ini itu sudah keluar dari Islam, dia sudah murtad, sudah tidak ada pintu taubat untuk dia, dosa tidak berampun. Laisa minna, tidak termasuk bagian dari kami, man khababa mro'atan ala zaujiha, barang siapa yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita sehingga wanita itu melawan suaminya. Takhbib, ya. Imam Az-Zahabi mengatakan takhbib itu adalah merusak hati seorang wanita terhadap suaminya. Jadi jelas ya, dosa orang ketiga itu
ketika dia memacari istri kita, ya, atau kalau wanita itu, seorang istri memacari suaminya, dosa orang ketiga itu adalah dosa yang tidak berampun, setara dengan dosa orang yang murtad. Tidak ada pintu taubat untuknya, meskipun dia kemudian setelah berhasil merebut istri kita, dia menikahi istri kita ini, mantan istri kita ini, dia tetap mendapatkan dosa murtad itu. Artinya dosanya tetap tidak diampuni dan dia murtad, keluar dari Islam. Ya, itu adalah resiko, ya, bagi orang-orang yang suka merusak rumah tangga orang lain, yakni para orang ketiga tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.